Mengupas fakta mengenai kematian TSLY. Sejarah Papua yang perlu diketahui oleh semua penduduk pribumi. Beberapa tahun lalu Kontras mendapatkan data penting bahwa pembunuhan TSLY adalah pembunuhan yang telah direncanakan oleh negara. TS dan dua orang tokoh lainnya dianggap memiliki pengaruh untuk membakar semangat perlawanan dan persatuan rakyat Papua. TS sampai saat ini masih disebut sebagai sosok yang kontroversi karena keterlibatannya dalam PPRA 1969. Dalam sebuah kesempatan, ia diwawancarai dan ia menjelaskan bahwa dirinya dipaksa, dibawa di dalam mobil tanpa istri dan tanpa anak, diancam untuk harus memberikan suara. Benar saja, insiden Trikora dan kejahatan militer di awal tahun 60-an telah membuat banyak anak-anak asli dari Sentani yang terlibat dalam perjuangan politik rakyat Papua melarikan diri, bahkan ada juga yang ditawan dan disiksa, dipaksa menelan sendal. Cerita mengerikan itu segera menyebar ke seluruh Danau Sentani. Ketakutan akan kejahatan Indonesia memaksa orang tua untuk menahan anak-anak mudanya untuk tidak terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Sebelum masa gelap 1969 itu tiba, rumah di kampung dipenuhi buku, ada yang berjudulkan Papua dan ada juga buku dengan kumpulan teori. Tumpukan buku itu ada, tetapi pemilik buku itu telah melarikan diri ke PNG. Dari kampung-kampung ia dicari. Ia adalah kakek CF, kakak dari Alam kakek yang melarikan diri ke timur PNG. Ketakutan mulai membayangi orang tuanya. Malam hari dengan cahaya bulan yang memberikan harapan, Yobe, panggilan untuk orang tua kakek nenek, membawa buku-buku itu menggunakan perahu, mendayungnya perlahan sampai ke pertengahan danau antara kampung Yobe dan kampung Yahim dan membuang buku-buku itu. Buku-buku itu segera tenggelam dan hilang bersama sedikit kepanikan Yobe yang sudah berhasil membuang buku-buku itu. Seperti halnya buku yang tenggelam karena ketakutan, semangat perlawanan juga tenggelam di Danau Sentani sejak penggunaan kekerasan itu ditunjukkan. Banyak orang tua menginginkan kemerdekaan dan hanya berani menyebutnya dalam doa. Banyak juga yang beranjak pergi dari semangatnya yang telah tenggelam, mengganti mimpinya dengan mimpi yang lain, memilih berteman dengan Indonesia daripada harus dibunuh oleh Indonesia. Ini pernah ditulis oleh salah satu anak Sentani lewat bukunya. Ia menuliskan tentang perubahan sikap politik masyarakat Sentani. Dalam kegelapan ketakutan di Sentani, TSLY hadir mendobrak ketakutan itu. Tidak ada orang Sentani yang akan membayangkan bahwa ada Ondofolo tanpa kekuatan magis, akhirnya memilih berdiri bukan hanya menjadi pemimpin di kampungnya, tetapi membawa diri sebagai pemimpin bagi rakyat Papua. Pilihannya hari itu berbanding terbalik dengan pilihan tokoh Sentani lainnya, yang sedang aktif-aktifnya dalam mendapatkan kekuasaan karena angin reformasi dan wangi desentralisasi kekuasaan telah sampai di Papua. Membuat mereka menjadi tak acuh terhadap kejahatan Indonesia atas Papua. TS saat itu menjahit ketakutan menjadi keberanian, bintang Kejora pun berkibar. Saat itu, dalam kepulangannya menghadiri undangan yang diberikan oleh Kopassus, ia diiringi oleh ucapan selamat tinggal yang disampaikan padanya, "Selamat jalan pejuang rakyat Papua." Ucapan yang menjadi kode bahwa TS akan segera dieksekusi. TS telah mati. Sebelum jasadnya dikubur di tahun 2001, ada pesan bertuliskan, "Mati satu tumbuh seribu." Tapi dengan hati yang terluka di tahun 2021 ini saya juga ingin menulis, 1000 yang datang tidak sama seperti 1 yang pergi. Semoga ini hanya menjadi luka sementara, luka karena belum ada figur dari Sentani yang bisa seperti dia. Tagar melawan lupa, mengupas fakta mengenai kematian TSLY. Sejarah Papua yang perlu diketahui oleh semua penduduk pribumi. Beberapa tahun lalu Kontras mendapatkan data penting bahwa pembunuhan TSLY adalah pembunuhan yang telah direncanakan oleh negara. TS dan dua orang tokoh lainnya dianggap memiliki pengaruh untuk membakar semangat perlawanan dan persatuan rakyat Papua. TS sampai saat ini masih disebut sebagai sosok yang kontroversi karena keterlibatannya dalam PPRA 1969. Dalam sebuah kesempatan, ia diwawancarai dan ia menjelaskan bahwa dirinya dipaksa, dibawa di dalam mobil tanpa istri dan tanpa anak, diancam untuk harus memberikan suara. Benar saja, insiden Trikora dan kejahatan militer di awal tahun 60-an telah membuat banyak anak-anak asli dari Sentani yang terlibat dalam perjuangan politik rakyat Papua melarikan diri, bahkan ada juga yang ditawan dan disiksa, dipaksa menelan sendal. Cerita mengerikan itu segera menyebar ke seluruh Danau Sentani. Ketakutan akan kejahatan Indonesia memaksa orang tua untuk menahan anak-anak mudanya untuk tidak terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Sebelum masa gelap 1969 itu tiba,
Rumah di kampung dipenuhi buku, ada yang berjudulkan Papua dan ada juga buku dengan kumpulan teori. Tumpukan buku itu ada, tetapi pemilik buku itu telah melarikan diri ke PNG. Dari kampung-kampung ia dicari. Ia adalah kakek CF, kakak dari Alam kakek yang melarikan diri ke timur PNG. Ketakutan mulai membayangi orang tuanya. Malam hari dengan cahaya bulan yang memberikan harapan, Yobe panggilan untuk orang tua kakek nenek membawa buku-buku itu menggunakan perahu. Mendayungnya perlahan sampai ke pertengahan danau antara kampung Yobe dan kampung Yahim dan membuang buku-buku itu. Buku-buku itu segera tenggelam dan hilang bersama sedikit kepanikan Yobe yang sudah berhasil membuang buku-buku itu. Seperti halnya buku yang tenggelam karena ketakutan, semangat perlawanan juga tenggelam di Danau Sentani sejak penggunaan kekerasan itu ditunjukkan. Banyak orang tua menginginkan kemerdekaan dan hanya berani menyebutnya dalam doa. Banyak juga yang beranjak pergi dari semangatnya yang telah tenggelam, mengganti mimpinya dengan mimpi yang lain, memilih berteman dengan Indonesia daripada harus dibunuh oleh Indonesia. Ini pernah ditulis oleh salah satu anak Sentani lewat bukunya. Ia menuliskan tentang perubahan sikap politik masyarakat Sentani. Dalam kegelapan ketakutan di Sentani, TSLY hadir mendobrak ketakutan itu. Tidak ada orang Sentani yang akan membayangkan bahwa ada Ondofolo tanpa kekuatan magis, akhirnya memilih berdiri bukan hanya menjadi pemimpin di kampungnya, tetapi membawa diri sebagai pemimpin bagi rakyat Papua. Pilihannya hari itu berbanding terbalik dengan pilihan tokoh Sentani lainnya, yang sedang aktif-aktifnya dalam mendapatkan kekuasaan karena angin reformasi dan wangi desentralisasi kekuasaan telah sampai di Papua. Membuat mereka menjadi tak acuh terhadap kejahatan Indonesia atas Papua. Saat itu menjahit ketakutan-ketakutan menjadi keberanian, bintang Kejora pun berkibar. Saat itu, dalam kepulangannya menghadiri undangan yang diberikan oleh Kopassus, ia diiringi oleh ucapan selamat tinggal yang disampaikan padanya, selamat jalan pejuang rakyat Papua. Ucapan yang menjadi kode bahwa TS akan segera dieksekusi. TS telah mati. Sebelum jasadnya dikubur di tahun 2001, ada pesan bertuliskan, mati satu tumbuh 1000, tapi dengan hati yang terluka di tahun 2021 ini saya juga ingin menulis, 1000 yang datang tidak sama seperti satu yang pergi. Semoga ini hanya menjadi luka sementara, luka karena belum ada figur dari Sentani yang bisa seperti dia. Tagar melawan lupa.